Nur Wahid, MA, atau yang kita kenal dengan Ustadz Hidayat Nur Wahid. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Ustadz ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan antum semuanya sehat di sini supaya bisa berwakaf dan husnul khotimah insyaallah. Amin, amin ya Allah, amin. Ustadz, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih sebelumnya berkenan memberikan waktu kesempatannya kepada kami untuk menyampaikan ke speaker. Acara Amazing Husnul Khotimah ini adalah sebuah niatan yang ingin kita capai bagaimana menyiapkan sebuah tempat pembelajaran untuk senior citizen. Salah satunya insya Allah pesantren Islamic Senior Living atau Husnul Khotimah. Nah inilah yang menjadi cita-cita para wakif semua, bagaimana ini menjadi wasilah bagi para senior citizen untuk belajar. Karena itu, Ustaz, kami persilakan untuk menyampaikan ke speaker selama 15 menit. Tafadhol, Mas. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala qaidina wa qudwatina Sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faqala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhu an-nabiyul karim. Alladzi qala fi ihda hadithihi idza mata ibnu adama in qata lahu min amali illa min thalath shadaqatun jariyah aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun shalihun yad'u lahu. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhu an-nabiyul karim. Para ustadz, para aktivis wakaf, keluarga besar dari Amazing Husnul Khotimah yang saya hormati. Pertama, tentu kita bersyukur kepada Allah SWT bahwa dalam kondisi apapun kita oleh Allah tetap dimudahkan untuk melanjutkan amal kita sebagai hamba Allah. Sebagian saudara kita sedang terkena musibah, macam-macam musibah yang tadi telah disebutkan termasuk COVID-19 yang masih tetap berlanjut. Allah memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan untuk menyelenggarakan dan ikut di dalam webinar Amazing Husnul Khotimah pada siang hari ini. Mudah-mudahan akan menjadi kontribusi kita untuk melanjutkan kebaikan-kebaikan dan karenanya akan juga berkontribusi untuk jadi bagian daripada yang menyelesaikan dan menghentikan beragam musibah yang ada di Indonesia. Karena salah satu dari cara untuk menghentikan musibah-musibah adalah dengan banyaknya sedekah atau dengan banyaknya istighfar, dan mudah-mudahan wakaf ini adalah bentuk langsung daripada realita dari sedekah dan istighfar yang bisa kita lakukan. Dan nomor 2, saya sampaikan tahniah selamat kepada rekan-rekan sekalian, sahabat semuanya, ustadz semuanya yang menghadirkan sebuah kreasi amal soleh insyaallah yang disebut tadi sebagai senior citizen untuk bisa menghadirkan husnul khotimah bagi para senior citizen kita. Dan mungkin itu adalah termasuk hal-hal yang penting untuk terus juga dikembangkan karena ini adalah sebuah cara Islami yang jauh lebih terhormat ketimbang kemudian menghadirkan apa yang disebut sebagai panti jompo dan kemudian orang tua yang dilepaskan untuk kemudian was-was dan bagaimana nanti akan mengakhiri hidup mereka. Tetapi dengan pesantren Husnul Khotimah, Amazing Husnul Khotimah semacam ini, maka jelas ujung akhirnya adalah pada husnul khotimah. Satu hal yang kalau dikaitkan dengan tema besarnya yaitu Indonesia Maju dan Berkah dengan wakaf, maka kita menjadi sangat teringat pertama bahwa Indonesia kita ini memang dari dulunya diperjuangkan oleh para kiai, para habaib, para ulama yang dari dulu juga sudah terbiasa dengan wakaf dan mewakafkan. Kita tahu bahwa pesantren-pesantren di Indonesia sebagian besarnya adalah wakaf. Dan banyak sekali para kiai yang kemudian menjadi pahlawan-pahlawan nasional, mereka yang terlibat langsung di dalam menghadirkan Indonesia merdeka, negeri yang kita ada di dalamnya sekarang ini.
Sana ada Kiai Haji Hashim Asy'ari, ada Kiai Haji Wahid Hashim, ada Kiai Haji Wahab Rasulullah dari NU gitu ya. Ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, ada Kiai Bagus Hadi Kusumo, ada Kiai Haji Mas Mansur, ada Kiai Haji Profesor Dr. Abdul Kahar Aziz, Abdul Kahar Mutakir maksud saya, dari kalangan Muhammadiyah, ada juga Kiai Haji Anwar Sanusi, ada Kiai Haji Abdul Halim dari PUI, ada Muhammad Nasir dari Persis, ada Kiai Haji Hasan Abdul Fattah dari Al-Khairiyah, dari Banten, dan termasuk juga ada kalangan aktivis perempuan yang juga karena mereka juga aktif dalam persyarikatan atau ormas Islam, maka pastilah mereka juga aktif dengan kegiatan wakaf, seperti Roro Sukaptinah yang aktif dari Aisyah, beliau anggota BPUPK juga, ada juga Mr. Maria Ulfa yang aktif di BPUPK, beliau aktif di Matlon Anwar. Mereka semuanya ini adalah para tokoh yang dari dulu sudah sangat terbiasa dengan logika dan praktek untuk membela bangsa, membela negara, memerdekakan negeri ini, dan sangat terbiasa dengan kegiatan keumatan, termasuk juga dengan perwakafan. Karenanya ya aneh bila dalam hal ini ketika pembukaan undang-undang besar yang diprakarsai oleh Panitia 9 yang di dalamnya ada para kiai yang hebat-hebat itu, di sana ada ungkapan yang sangat luar biasa bahwa Indonesia ini merdeka bukan karena pemberian kaum komunis, bukan karena belas kasihannya kalangan kapitalis, imperialis, liberalis, bukan. Tapi Indonesia merdeka ini adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan itu tidak mungkin ungkapan ini hadir dan disepakati bila kemudian tidak ada peran serta dari para tokoh-tokoh yang hebat semacam ini. Nah, karenanya dengan alas semacam ini, maka sudah sangat seharusnya bila kegiatan antum semuanya tidak ada yang mengganggu dan tidak boleh kemudian dipersepsikan macam-macam, ya. Bahkan harusnya mendapatkan dukungan maksimal, termasuk juga dari, walaupun tidak dari lembaga negara, tapi minimal kemudian lembaga negara tidak menghadirkan gangguan-gangguan, karena yang akan dihadirkan melalui wakaf ini adalah justru melanjutkan semangat Indonesia merdeka, menghadirkan tanah air Indonesia yang merdeka, yang kemudian karenanya tentu dimerdekakan untuk menjadi maju, dan akan bisa menjadi maju ketika prinsip tentang pengakuan bahwa Indonesia merdeka ini adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa itu dijaga, supaya tidak terjadi kufur nikmat. Kalau kufur nikmat, maka yang akan terjadi adalah hilangnya berkah. Ketika hilang berkah, ya terjadilah begitu banyak musibah di laut, di udara, di daratan, di hutan, di perumahan, di mana saja. Nah, agar itu tidak terjadi, maka yang akan harus ditunjukkan memang adalah prinsip tentang syukur nikmat. Syukur nikmat itu adalah dengan melanggengkan, melanjutkan apa yang telah secara baik dilakukan, supaya kemudian segala kebaikan itu bisa berkelanjutan dan tidak menjadi berhenti. Apalagi kita menyebut Indonesia kita sebagai tanah air Indonesia. Sebuah ungkapan yang bila kemudian dikaitkan dengan wakaf, lagi-lagi ini adalah satu yang sangat amazing, satu yang sangat luar biasa. Karena kita sebagai Muslim dan mayoritas mutlak Indonesia adalah Muslim, dan para kiai, para ulama, tokoh-tokoh bangsa tadi yang memerdekakan Indonesia juga adalah para Muslim. Pastilah kita semuanya sebagai ahli sunnah wal jamaah pasti akan merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kepada sunnahnya Rasulullah SAW. Dan kita akan mendapatkan fakta bagaimana Rasulullah dan para sahabat utamanya, termasuk sahabat wanitanya pun juga dahulu berwakaf dalam bentuk tanah dan air. Gitu ya. Kita akan lihat bagaimana Rasulullah ketika pertama kali ke Madinah, bangun Masjid Quba, kemudian bangun Masjid Nabawi, keduanya adalah dari tanah wakafnya Rasulullah SAW. Kita akan tahu bagaimana kemudian beliau mewakafkan tanah yang diberikan Al-Mukhairik ketika beliau syahid dalam peristiwa Uhud. Maka tanah yang diberikan Al-Mukhairik itu pun beliau wakafkan untuk umat. Tanah adalah yang diwakafkan. Kita juga tahu bagaimana kemudian Khalifah Umar bin Khattab juga mewakafkan kebun beliau yang beliau dapatkan di Khaybar ya, untuk kemudian beliau wakafkan. Itu lagi-lagi adalah tanah yang kemudian beliau wakafkan. Kita akan tahu juga bagaimana kemudian Khalifah Ali bin Abi Thalib juga mewakafkan tanah-tanah beliau, kebun-kebun beliau. Tapi juga kita akan tahu bagaimana Khalifah Utsman bin Affan dan juga Ali bin Abi Thalib
juga mewakafkan sumur-sumur beliau, baik di rumah oleh Khalifah Utsman bin Affan maupun juga sumur-sumur daripada Khalifah Ali bin Abi Thalib di kawasan Diambo dan lain sebagainya. Menandakan sekali lagi bahwa tanah dan air itu ternyata dari dulu sudah menjadi objek yang kemudian atau materi yang sudah diwakafkan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabat utamanya, termasuk juga Asma binti Abi Bakar As-Siddiq juga mewakafkan tanah dan rumah yang beliau miliki. Termasuk Utsman bin Affan radhiyallahu anhu juga mewakafkan Al-Quran yang beliau kirimkan ke tujuh kawasan itu. Diwakafkan itu semuanya adalah untuk umat Islam. Jadi dari pendekatan ini maka landasan untuk kemudian menghadirkan wakaf dalam beragam bentuknya untuk Indonesia yang maju dan menjadi Indonesia yang berkah tanah air kita ini adalah sesuatu yang landasannya sesungguhnya sangat bukan hanya kuat tetapi juga sangat konkret, hanya menghadirkan wacana dan atau menghadirkan teori saja, tapi secara langsung memberikan praktek bagaimana kemudian wakaf itu bisa hadir dalam beragam bentuknya dan manfaatnya pun juga begitu abadi berlangsung sampai hari ini. Apakah yang namanya Masjid Kuba, apakah yang namanya Masjid Nabawi, apakah yang namanya sumur di rumah maupun juga kebun-kebun yang ada di Khaybar maupun juga di tempat-tempat yang lain. Termasuk juga Al-Quran yang sekarang ini menjadi pegangan utama kita, induknya ternyata adalah dari wakaf yang diwakafkan oleh Khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Nah, bila dengan demikian maka kita akan juga mendapatkan sebuah penegasan mengapa kemudian ini menjadi bagian dari concern, karena itulah yang difahami para sahabat-sahabat Rasulullah dari ajaran Rasulullah tentang tadi tiga hal yang akan kemudian langgeng menyertai anak Adam ketika dia wafat. Di antaranya adalah sedekah jariyah. Seringkali di Indonesia kita pahami sedekah jariyah adalah sedekah dalam bentuk yang kemudian diharapkan dengan keikhlasannya akan menjadi bermanfaat, bernilai yang berkepanjangan, berkelanjutan. Itu tidak salah. Tetapi para ulama dari kalangan Syafi'iyah terutama Imam Nawawi, Imam Rafi'i dan lain sebagainya memahami bahwa makna daripada sedekah jariyah itu adalah wakaf. Kata beliau yang makna daripada sedekah jariyah yang sebenarnya adalah wakaf. Karena dengan wakaf maka nilai daripada sedekah itu eksis, abadi, pahalanya pun juga berkelanjutan dan menjadi satu hal yang bisa dilihat secara langsung. Sebagaimana sedekah itu yang bisa dilihat secara langsung, bisa dirasakan manfaatnya secara langsung, tapi tidak hanya berhenti sesaat ya, karena mungkin makanan atau minuman yang berhenti sesaat gitu. Tetapi ketika kemudian wakaf, maka manfaatnya berkelanjutan. Masjid Kuba manfaatnya berkelanjutan, Masjid Nabawi berkelanjutan, sumber rumah berkelanjutan, kebun di Khaybar berkelanjutan, dan kemudian juga Al-Quran yang kemudian kita baca semuanya manfaatnya berkelanjutan. Demikianlah karenanya Indonesia menjadi sangat beruntung ya dengan adanya semangat berwakaf dari mayoritas warganya yang adalah umat Islam ini, dan bahkan dalam konteks Indonesia itu dicontohkan oleh para bapak-bapak bangsa yang memperjuangkan Indonesia, memerdekakan Indonesia, menjaga supaya Indonesia tidak dikuasai oleh komunis ya, dan kemudian mereka wujudkan dalam beragam kegiatan yang sampai hari ini menghadirkan begitu banyak kontribusi yang luar biasa. Salah satu di antaranya adalah tentu secara langsung ada hadirnya pesantren-pesantren seperti yang juga akan yang sedang dibina atau sedang akan antum bangun ini. Seperti juga pesantren yang background-nya saya tampilkan di sini, pesantren di Gontor misalnya. Di background Anda ini, antum semuanya ini adalah bangunan, gedung, dan balai-balai pertemuan, masjid, dan juga menara dari masjid di Pondok Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo, di mana saya menjadi salah satu alumninya. Ini adalah salah satu pesantren yang wakafnya sekarang ini sudah tidak kurang dari 1.000 hektar tanah wakaf gitu ya, yang di dalamnya ada yang terkait dengan masalah lembaga pendidikan, termasuk juga lembaga ekonomi dan lain sebagainya. Sehingga kemudian dari pesantren yang basisnya juga adalah wakaf ini, dan bahkan para kiai dari Gontor sudah mewakafkan seluruh tanah yang mereka miliki untuk menjadi pesantren, dan semuanya sekarang dikelola dalam konteks wakaf, dan hadirnya hasilnya ya alhamdulillah insya Allah memberikan kontribusi yang bermakna, yang sangat bermakna bagi Indonesia kita. Jadi saya ingin mengatakan sekali lagi selamat untuk hadirnya semangat Amazing Wakaf ini, dan Amazing Husnul Khotimah ini mudah-mudahan dengan wakaf apakah dalam bentuk tanah maupun dalam bentuk air gitu seperti yang tadi Rasulullah telah contohkan, termasuk juga dalam bentuk hadirnya pesantren seperti pesantren Gontor maupun pesantren untuk senior citizen ini,
semuanya akan menjadi wahana bagaimana kemudian dengan Islam kita akan bisa berkontribusi untuk membangun Indonesia kita. Bagaimana dengan Islam, maka Indonesia kita akan menjadi negeri yang berkah dan maju, dan karenanya jauh dari perilaku-perilaku yang kufur nikmat dalam bentuk pendoliman, apalagi pendoliman kepada para ulama, pendoliman kepada para keturunan Rasulullah, pendoliman kepada umat, pendoliman kepada dakwah, pendoliman pada alam, pendoliman kepada hukum. Supaya ini kemudian bisa terkoreksi, maka salah satu diantaranya adalah selain juga dengan doa dan atau kerja langsung, perjuangan langsung, baik melalui jalur sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya, tapi juga dengan terus mengembangkan semangat untuk kehidupan kita, kehidupan yang berkah, kehidupan kita, kehidupan yang syukur nikmat, bukan kufur nikmat. Salah satu diantaranya adalah melanjutkan dalam konteks Indonesia apa yang telah dicontohkan oleh para pahlawan bangsa, ulama-ulama besar yang menghadirkan Indonesia merdeka ini, dan menghadirkan ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam Undang-Undang Dasar, termasuk juga di dalam apa yang kemudian dipatrikan dalam Undang-Undang tentang wakaf, yang semuanya diharapkan adalah bukan untuk menyulitkan umat, tapi justru bagaimana kemudian segala kebaikan, segala syariah yang sudah digariskan dan benar dalam konteks Ahlussunnah wal Jamaah maupun juga dalam konteks Indonesia bisa dilaksanakan dengan maksimal, bisa dilaksanakan menghadirkan berkah, membawa realita daripada syukur kita akan Indonesia kita, tanah air Indonesia kita, yang sesungguhnya sekali lagi adalah bagian tak terpisahkan dari perjuangan yang telah diwariskan oleh para ulama-ulama kita semuanya. Dengan wakaf, mereka menghadirkan begitu banyak kontribusi untuk Indonesia, kita melanjutkannya, mengembangkannya, salah satu di antara dengan pikirkan tentang senior citizen ini. Sebutan senior citizen sendiri adalah satu yang diterhormat ketimbang sebutan lansia, begitu ya, dan apalagi dengan panti jompo, satu yang mudah-mudahan taufik Allah kepada antum semuanya kebaikan-kebaikan. Dulu Rasulullah pernah menegaskan innallaha yuhibbu al-fa'lal hasan. Oleh maksud permulaan bagus adalah tentang penyebutan, tentang terminologi yang dipakai. Sejak dari awal terminologinya sudah bagus, mudah-mudahan berikutnya adalah keberkahan daripada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah kami sampaikan kepada guru kami Ustadz Hidayat Wahid yang telah menyampaikan begitu lengkap dari mulai zaman Rasulullah kepada zaman perjuangan di Nusantara ini sampai perjuangan para alim ulama, terutama di pesantren Gontor saja. Alhamdulillah, apalagi pesantren Gontor ini banyak memberikan inspirasi untuk pesantren yang lainnya.